Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel MA Syarifuddin. Halo sahabat Mas Syarif, saya Muhammad Salahuddin Dikza. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan dua alumni MA Syarifuddin yang berprestasi. Siapakah mereka? Ayo kita sapa. Assalamualaikum Mbak Mevina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Mevani. Waalaikumsalam. Sahabat Mas Syarif, mereka ini adalah alumni MA yang ternyata kembar segalanya. Kalau kata teman-teman kalian, mulai dari hobi, kebiasaan, semuanya sama. Benar seperti itu? Benar. Hampir semuanya. Hampir. Kayaknya kita kalau membahas ke situ terlalu jauh dulu. Kita kenalan dulu aja. Mungkin dari Mbak Mevina dikenalkan dulu nama lengkapnya siapa, terus tanggal lahir dan hal-hal apa yang ingin dikenalkan saja sudah, biar lebih santai. Silahkan Mbak Mevina dulu. Saya dulu. Iya, atau bareng juga gak apa-apa, toh hampir semuanya sama. Bareng Mas. Iya, monggo. Nama saya Mevina Rizka Rohadi dan ini kakak saya. Mevani Rizky Rohadi. Mevina Rizka Rohadi dan Mevani Rizky Rohadi. Bedanya di Rizka dan Rizky. Terus tanggal lahir kami 15 Mei 2003. Oh, sampai sama juga bicaranya ya. Cuma selisih 5 menit. 5 menit gitu. Mbak jam 13.30 saya Siang. 30. Iya, saya 13.35. Oh, gitu. Iya, terus hobi membaca. Mbak juga Mbak Mevani. Hobinya juga membaca. Kalau nggak baca ya Nonton anime. Kayaknya si adik juga sama ini. Oke. Kalau nulis sendiri, mungkin biasanya orang yang suka baca biasanya juga suka nulis. Kalau nulis bisa tapi gak terlalu suka. Gak terlalu Dulu suka. waktu pas SD itu sering nulis cerpen sendiri. Oh gitu, sempat punya karya cerpen berarti. Dulu ada kayak mading. Mading di sekolah tapi bukan mading namanya. Internet dinding gitu. Kalau di sekolah saya dulu. Itu di SD. Waktu di SD siapa saja yang berminat mau ngisi gak apa-apa ngisi. Jadi dari keseruannya saya ngisi sampai seluruh ide itu isinya punya saya. Jadi gantian gitu. Iya, Gantian apa cuma 2 orang ngisi inding itu? Iya, saking seringnya cuma saya. Yang lain sampai gak kebagian. Gak kebagian apa gak punya tempat? Gak tahu juga. Mungkin gak ada yang minat mau ngisi itu. Jadi kan saya Isi terus sampai lulus. Terus kadang saya juga suka gambar. Ya kadang kalau di dinding itu saya isi kalau gak cerpen, cergam atau cuma gambarnya saja gitu. Oh, luar biasa sekali. Kalau boleh itu sekolahnya mana? Di SDN Sumberwuluh 1. SDN Sumberwuluh 1. Jadi pernah menempuh pendidikan di SDN Sumberwuluh 1. Iya. Oke, sahabat Mas Syarif, bicara tentang Mevina dan Mevani, ada kejadian unik ketika wisuda kemarin. Iya. Ketika ada pengumuman prestasi di panggung wisuda, setiap momen prestasi, setiap jenjang prestasi pasti ada nama Mevina dan Mevani sebagai wisudawan terbaik, siswa berprestasi, santri berprestasi, dan hampir memborong berapa piala kemarin kira-kira? 2. Bolak-balik disebut cuma 2 prestasi, cuma 2 piala. Itu yang Gimana? beasiswa ke Mesir itu kan itu dapat bantuan uang, bukan dapat piala. Oh iya, dapat uang, benar. Jadi dapat 2 piala dan uang tunai ketika itu ya.
Kira-kira itu prestasinya apa aja itu? Mevina dan Mevani. Yang pertama terbaik Wisudawati terbaik. Madrasah Alia Syarifuddin terbaik. Wah, tepuk tangan. Terbaik berapa? Saya 2, Mbak 1. Mevina 2, Mevani 1. Terus Wisudawati 1. Madrasah Diniyah. Terbaik Madrasah Diniyah. Ya, Berapa? 3, adik 2. Mbak Mevani 3, Mevina 2. Terus Yang Mesir itu. di malam wisuda tahfidz kayaknya sempat dipanggil juga namanya ini. Bener? Iya. Kan sudah. Oh iya bener. Wisuda berapa juz ketika itu? 30. Alhamdulillah, mumtaz. Mumtaz ya bahasanya ya. Saya agak keliru ini. Betul mumtaz. Alhamdulillah. Kira-kira dari sekian rentetan prestasi yang pernah diraih Mevina dan Mevani, apa ya? Kalau saya bicarakan itu bahasanya apa yang kalian lakukan sampai bisa menjadi wisudawan terbaik, wisudawati maksud saya, terbaik di pendidikan diniyah maupun formal. Itu menurut saya dan bagi beberapa santri yang lain itu mungkin sulit karena dua jenjang ini bersama tapi berbeda. Kalian bisa menyatukannya dalam prestasi yang sama. Bagaimana itu? Harus pintar-pintar memanage waktu. Gitu. Waktu belajar. Selain itu kan saya ikut program tahfidzul Quran di pondok. Apalagi itu pasti tambah sulit kalau itu. Kalau sudah hatam 30 juz, ya. Itu harus persyaratan ikut sudah tahfidzul Quran itu harus bisa tasmi 15 juz Al-Quran bil ghaib. Bil ghaib. Lantas? Jadi kan waktu itu saya masih punya 3 tanggungan. Apa saja itu? Kelas 6 Madrasah Diniyah, kelas 6 Madrasah Diniyah. Kelas 12 Madrasah Aliyah. Terus saya sudah hatam 30 juz harus tasmi. Mbak juga? Sama. Jadi terus, kan kita harus pintar-pintar membagi waktu kalau memang mau sukses di antara ketiga itu. Bagaimana cara kalian mengatur waktu itu? Yang kalian lakukan sampai kalian sukses ketiganya? Bagaimana itu? Ini menarik ini untuk dibahas. Alhamdulillah waktu itu saya hatam Al-Quran kelas 2 Madrasah Aliyah. Kelas 2 Madrasah Aliyah hatam? 11 Madrasah Aliyah. Itu sudah hatam belum tasmi? Iya, gak tasmi gara-gara gak ada wisuda. Oh ya, karena ketika itu pandemi, betul. Jadi waktu itu saya naik ke kelas 12 ya. Masih kayak ada beban harus cepetan tasmi soalnya saya sudah lama hatamnya gitu loh. Kadang juga banyak yang tanya kapan tasmi. Ya saya bukan kapan nikah ya, kapan tasmi. Biasanya kan kalau udah selesai gitu ditanya pertanyaannya kapan nikah. Ini kapan tasmi, luar biasa ini santri. Jadi saya tuh kayak merasa malu, saya sudah lama hatamnya tapi kok gak tasmi. Itu yang menjadi motivasi. Terus selain itu umi saya juga pernah bilang gini, gak apa-apa wes sampean itu ikuti apa yang mau sampean ikuti di pondok, tapi jangan sampai Al-Qur'annya sampean itu keteteran. Ibaratnya orang menanam padi, ketika sampean menanam padi, rumput itu ikut tumbuh. Sama dengan Al-Qur'an, ketika sampean mendahulukan Al-Qur'an dibandingkan yang lainnya, nanti Al-Qur'an itu juga yang lainnya itu juga akan ikut tumbuh. Jadi waktu itu selagi ada waktu luang saya ngaji. Kadang kalau sekolah gak ada gurunya saya ngaji, terus pulang sekolah ngaji. Pokoknya setiap ada waktu luang selalu ngaji. Luar biasa. Saya ngaji sampai teman saya sudah tidur semua, saya belum selesai ngaji. Terus saya tidur, bangun tidur lagi, langsung ngaji lagi gitu sampai teman-teman itu pada bilang, Mbak Kembar ini saya tidur, Mbak Kembar masih ngaji, saya bangun Mbak Kembar sudah ngaji lagi itu. Luar biasa. Dan gimana memang kan harus ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Gak mungkin kan saya mengorbankan sekolah saya, dunia saya ya.
saya harus mengorbankan waktu luang saya jika memang saya ingin sukses. Kan kayak di paribahasa Benar. itu bersakit-sakit dahulu, Berakit-rakit berakit-rakit dahulu, dahulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang sosok pemuda-pemudi yang produktif ini. Selain itu kan Gimana? saya bersyukur saya diciptakan kembar. Soalnya kan kayak tuntutan gitu loh. Oh iya, jadi motivasi. Termotivasi. Ketika mbak saya ngaji, Saya tidak ikut ngaji jadi. saya gimana gitu? Saya harus ngaji juga gitu. Oh iya. Mbak belajar. Kadang-kadang juga saya bersyukur kalau ada pelajaran yang nggak saya tahu, saya bisa tanya ke mbak. Jadi Masalahnya kalau sama-sama nggak tahu. itu masalahnya ya, harus tanya ke siapa. Iya gitu. Luar biasa sekali. Banyak pemuda-pemudi kita, ya kita sadari saja, yang tidak sadar dengan kewajiban seperti itu. Ini sangat luar biasa, ini akan sangat menginspirasi menurut saya. Lantas kalau berbicara tentang pendidikan formal dan pendidikan diniyah kalian mengutamakan salah satu atau kalian memang memprioritaskan semuanya? Kira-kira Kalau target saya sendiri, saya Ya. pengen unggul di keduanya. memang memprioritaskan keduanya. Kalau selagi saya bisa unggul dua, Unggul kenapa dua. cuma harus satu? Benar, ini jawaban yang cerdas, ini luar biasa. Sebelumnya dari semua jawaban cerdas kalian, saya penasaran siapa sosok inspiratif di balik kalian ini. Ayahkah, ibukah, atau ada guru di balik kalian yang membuat kalian sesukses ini? Siapa sosok inspiratif itu? Siapa ya? Yang menjadi idola kalian atau yang sering memotivasi kalian? Ada nggak? Yang kedua orang tua. Kadang saya merasa kasihan soalnya kan kita ini berdua capek-capek orang tua kerja, masa saya nggak niat di pondok gitu. Jadi menurut saya itu saya harus kasih imbalan atas apa yang telah Orang kedua tua berikan kepada kalian. biaya pondok ini. Ya kayak pembayaran kan pasti double. Iya. Setiap bulan saya minta uang itu gak enak sendiri, ada uangnya gitu. Saya sama atas Orang tua pasti tanya gitu ya. Anda Uangnya- saya tanya, Oh ya. anu bayar ini, ada tanda uangnya. Ayah saya tuh mesti bilang gini, itu kewajiban saya buat menghidupi sampean di pondok. Tugasnya sampean cuma satu, belajar. Gak usah mikir itu, yang penting belajar. Ya dari itu saya kasihan, saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Benar. Luar biasa sekali. Saya juga terenjoy nih mendengarnya ini. Saya tersindir sekali. Saya merasa juga, malu. Saudara saya tuh pernah ada yang bilang gini, kalau sampean pengen ilmunya sampean bermanfaat, sampean tuh gak boleh, jangan melanggar peraturan. Apapun, sekecil apapun peraturan yang ada di pondok, pokoknya jangan dilanggar. Oh. Gitu katanya. Jadi Dan kalian berdua tidak pernah melanggar sedikit pun. alhamdulillah itu pedoman saya. Pegangan Pokoknya hidup selama di pondok maksudnya. Jangan sampai saya tuh Melanggar aturan. Sedikit pun tidak pernah. Kayak Telat. aturan, iya. Telat jamaah misalnya. Alhamdulillah gak pernah telat. Terus Ini hal sederhana ini loh. Telat jamaah itu kalian tidak pernah lakukan. juga kan teman saya ya teman mbak ya saya. Iya. Jadi kayak Sebelum ke situ. Teman Mbak, saya. teman saya mbak. Jadi kalian saudara tapi temenan. Iya. Juga sefrekuensi bareng. Sefrekuensi kemana-mana bareng. Sahabatnya sama nggak? Sudah. Cuma berdua gitu, nggak ada sahabat lain gitu. Dunia kalian Ya ada tapi. ada. Tapi itu Cuma orang waktu dulu MTS-nya. waktu MTS ya. Jadi kalau berangkat sekolah ya berdua sama mbak. Tuh. Kemana-mana pasti bareng. Kegiatan mesti bareng. Luar biasa sekali kalian berdua ini. Mungkin umi saya tuh sering bilang gini waktu kecil,
temannya sampean ini, mbaknya sampean. Sampai besok dari dulu wes, dari sampean di kandungan sampean ini berdua sama mbaknya. Jadi kemana-mana sampean ya temannya mbaknya sampean, di pondok ya temannya sampean mbaknya sampean, temannya mbaknya sampean ya sampean. Mevina dan Mevani, dari tadi kita sudah banyak membahas tentang kehidupan kalian, tentang prestasi kalian, dan banyak hal lagi tentang kesukaan kalian. Saya ingin tanya tentang Madrasah Aliyah Syarifuddin di kehidupan kalian. Kira-kira selama 3 tahun ada di MA Syarifuddin, ada kesan yang tidak bisa dilupakan atau ada cerita yang membekas nggak di kehidupan kalian? Tentang sahabat, guru, kegiatan mungkin? Menurut saya sekolah di MA Syarifuddin itu cukup menantang. Menantang? Gimana bisa menantang? Ini seperti outbound gitu ya. Gimana? Iya, karena kan di antara unit sekolah yang di bawah Yayasan Kiai Syarifuddin yang paling jauh dari pesantren kan MA. Oh iya. Apalagi kalau hujan, kan kalau putri harus lewat belakang. Biasanya kalau anak males kan buat apa gitu ya? Becek itu. Becek. Iya, perlu sahabat Mas Arif ketahui juga ini. Kalau putra biasanya berangkat dari pondok ke sekolah itu lewat depan, yang jalannya itu aspal ya, pinggir jalan. Kalau putri enggak, lewat belakang gitu. Jalan setapak, pinggir sawah. Kalau hujan pasti becek, banyak genangan gitu ya. Jadi rasanya seperti jeldan gitu. Bener kan? Iya. Terus ada nggak kira-kira guru favorit kalian di MA ini? Ada nggak kira-kira? Ada. Siapa kira-kira ini? Mbak dulu. Oh, Mbak dulu. Oke, Mbak Mevina. Mevani. Saya masih ketuker-ketuker gitu ya. Mevani, gimana? Ada 2. Oh, ada 2. Siapa? Pak Sai sama Pak Rohim. Pak Sai sama Pak Rohim. Kenapa ini? Kalau Saya ingin ketawa karena memang kayaknya ini satu frekuensi nih. Sama-sama suka anime. ya gara-gara itu kan, gara-gara anime saya bisa pas dekat sama beliau. Oh gitu. Kalau Pak Sai ya karena enak diajak ngobrol, diajak ngobrol gitu ya, memang ya Pak Sai ya. Kira-kira Pak, ketika Mevani di sekolah dulu, oh bareng pasti ya. Apa dulu? Jurusan apa kira? Ketika itu IPA. Ketika di kelas Pak Rohim sama Pak Sai ini ngajar apa? Kalau Pak Sai matematika, Pak Rohim akidah. Akidah. Oh, berakidah ya. Terus kalau Mevani sendiri. Ya Allah, Mevina maksud saya. Maaf. Kalau bedakan kan dia pakai kacamata. Pakai kacamata. Akhirnya kan A, berarti Mevina. Oh iya, cerdas. Ini jadi kata kunci buat saya. Oke, saya terima. Pakai kacamata akhiran A berarti Mevina. Guru favorit kamu siapa? Sebenarnya sama, tapi ada lagi. Oh, ada yang beda berarti ya. Apa? Siapa maksud saya atau apa? Pak Ali Usman, guru fisika. Iya. Betul. Ya. Itu guru favorit saya juga. Kenapa kalau menurut kamu itu? Soalnya menurut saya Pak Ali itu cara ngajarnya enak, Unik ya. unik. Suka buat tulisan-tulisan unik juga masih sama. Kadang beliau itu juga memotivasi agar kita itu imbang di antara mencari ilmu agama dan ilmu umum. Wah, benar itu. Ya, bagus. Mevina dan Mevani, dengar kalian setelah ini akan berangkat ke Timur Tengah. Betul ya?
Gimana ceritanya itu kalian sekarang mau bisa kuliah ke Timur Tengah? Gimana ceritanya? Kayak apa motivasinya, motivasi awal ikut? Iya mungkin, iya kan nggak semua. Memang kita punya guru, ya sahabat Mas Syarif mungkin belum tahu. Bagi yang belum tahu, di MA Syarifuddin itu ada guru yang alumni ya, alumni Al Azhar Mesir, Pak Gofur namanya, guru bahasa Arab. Dan sekarang ada yang bisa ikut juga menempuh pendidikan di Mesir. Ini Mevina dan Mevani salah satu dari berapa orang? 4 orang ya dari MA yang berangkat ya ke Al Azhar. 2 lagi, 2 putra, 2 putri. Bagaimana kalian bisa berangkat ke Mesir itu? Bagaimana kalian bisa lolos dalam seleksi itu? Gimana? Coba ceritakan. Awalnya kan saya mau kalau ditanya soal kuliah, Iya. dulu di pikiran saya itu saya nanti kuliah di IAI Syarifuddin. IAI Syarifuddin saja. Iya, saya gak punya pikiran mau kuliah di luar. Iya. Saya mau di Syarifuddin sampai nanti lulus kuliah. Lantas? Tapi, kalau biasanya ayah saya itu Memotivasi. nyinggung-nyinggung soal kuliah, biasanya beliau tuh bilang nanti kuliah di Al Azhar, nanti kuliah di Al Azhar. Mevina dan Mevani, dengar-dengar info dari para guru ini kalian akan berangkat ke Timur Tengah. Benar seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepatnya kampus Al Azhar gitu ya. Coba ceritakan bagaimana kalian bisa sampai dapat kuliah ke Al Azhar itu. Kan Gimana? waktu saya mondok di sini kan Syarifuddin. sering cerita-cerita ke orang tua kalau guru saya ini gini. Ada yang alumni Al Ada yang Azhar. di Al Azhar. Mungkin karena saya pernah cerita itu, ayah saya tuh pengen saya kayak gitu. Oh gitu. Coba kita kasih tahu juga sahabat Mas Syarif. Sahabat Mas Syarif, perlu kita ketahui juga ya. Ini informasi mungkin ada yang belum tahu bahwa alumni Syarifuddin itu memang banyak yang jebolan Al Azhar. Ya. Timur Tengah. Timur Tengah lebih tepatnya ya. Enggak semuanya Al Azhar. Enggak cuma, ada yang dari Sudan. Ada yang dari Sudan. Siapa? Ustaz Abdul Oh ya, Ustadz Muiz dari Sudan. Terus Gus Abdul Wadud dari Al Azhar Mesir. Libya. Oh Libya. Libya. Oh Libya. Libya. Terus Ustadz Gofur, Ustaz Muhyiddin. Ustadz Muhyiddin. Itu dari Al Azhar. Al Azhar semua. Luar biasa sekali. Jadi Mevina dan Mevani ini dapat kesempatan yang sama seperti para asatid kita yang terhormat. Gimana? Coba dilanjutkan. Terus Tanggapan orang tua. kalau nyinggung kuliah sering bilang nanti saman kuliah di Al Azhar, nanti saman kuliah di Al Azhar. Padahal saya masih duduk di kelas MTS, MTS kelas 9. Ketika itu masih kelas 9. Saya- Sudah jadi doa itu ternyata. Saya naik ke kelas 10 Madrasah Aliyah, itu semakin hari. Semakin Sampai hari jadi- semakin jadi. Sampai umi saya bilang gini. Gimana? Pernah waktu itu nelpon pas umi bilang, sekarang ayahnya sama itu sudah rajin wes sholat tahajud gitu. Biar- Sudah berdoa setiap hari wes, tinggal sampean usaha. Sampean sudah tak daftarkan wes ke yang punya Mesir gitu. Emang siapa yang punya Mesir? Sampean sudah tak daftarkan sama Allah gitu. Sama Luar saya. biasa. Ya umi saya kok beban saya kan kalau Itu ke kalian jadi beban. iya, soalnya saya takut gak bisa saya gak pernah ikut kelas bahasa Arab, saya juga gak bisa di pondok gak pernah Loh. ikut bahasa Arab. Sebelumnya kalian tidak pernah ikut kelas bahasa Arab. Tapi guru-guru kalian tadi ya perlu kalian ketahui juga, sebelum kalian hadir di sini, saya sempat bicara juga dengan guru-guru kalian di sini yang pernah ngajar kalian. Ketika saya sebut nama kalian, semua guru pasti bilang dia unggul di pelajaran saya, terutama guru bahasa Inggris dan guru bahasa Arab.
Ini kalian nggak pernah ikut kelas bahasa, tapi semuanya unggul. Gimana ini ceritanya? Kok kontras gitu ya? Kalau saya hafalan, Ya. saya biasanya juga baca artinya. Oh, Di gitu. Al-Quran. Karena Al-Quran itu pakai hafalan yang terjemah tafsir per kata. Ah. Jadi Oh, mungkin jadi kalian belajar maaf saya potong. Jadi kalian belajar bahasa Arab dari Al-Qur'an. Tiga belajar cuma baca produknya itu ini Dari ini tahu terus, mufradat dari Al-Qur'an. terus Gitu maksudnya. banyak baca kitab idin belajar kitab kan bahasa Arab. Oh iya, Itu benar. dapat mufradat dari kitab kuning. Luar biasa. Terus kan sebelum ikut tes-tesan kan sudah dibimbing. Iya. Ustaz Gofur itu bilang kalau sampean itu mampu gak usah pengen kalau sampean tuh pengen gak usah mikir saya tuh gak tahu kemampuan bahasa Arab, dibimbing mulai sekarang gitu. Pasti akan dibimbing begitu kata Ustaz Gofur ya. Sebelum tes itu sudah dibimbing kira-kira 2 bulan sebelum tes itu. Terus itu sih ya dari kelas 9 umi saya sama Abah sering bilang gitu. Pas satu hari waktu dikirim tiba-tiba umi saya tuh bawa kertas. Ya. Bawa kertas, bawa foto. Ketika ada itu figuran. sudah daftar belum? Belum, saya masih kelas 2 MA. Oh, masih kelas 2 MA. Ya. 11. Terus bawa figura. Ternyata itu fotonya kampus Al-Azhar. gambarnya kampus. Terus bilang gini umi, ini wes tempelkan di kamarnya. Sholawati. Setiap hari gitu. Ya masa saya mau nempel di kamarnya? Subhanallah. Gak usah gitu, Bawa saya pulang. bawa pulang umi. Saya ini satu kamar banyak anaknya, malu nanti kalau sampai saya nempel foto pribadi di kamar gitu. Gak Terus? usah ditaruh di rumah saja. Akhirnya sama umi dibawa pulang wes. Dibawa. Gitu semakin hari saya gak Semakin kepikiran. terus saya gak tega ya mau bilang ke umi saya gak bisa, terus saya cuma diam. Kalau umi sama abah bilang Al-Azhar itu saya cuma diam, gak ngerespon apa, cuma diam. Sebelumnya tentang Al-Azhar yang saya bahasakan mungkin ini menjadi doa yang dijabah oleh Allah gitu ya. Alhamdulillah. Tentang Al-Azhar ketika kalian di kelas 11 atau kelas 2 Madrasah Aliyah ya. Bagaimana pendapat Mbak tentang respon Umi dan Abah ketika itu? Yang setiap hari mendoakan kalian untuk kalian bisa pergi ke sana dan selalu seakan-akan memberikan isyarah bahwa kalian benar-benar akan ke sana. Bagaimana menurut Mbak ketika itu? Ya, saya cuma diam. Diam gitu. Gak tahu mau. Kalau- saya bilang Bersuara apa? saya takut Iya gitu. Iya, kalau Mevina terkesan seperti seakan-akan menurut saya ya, seakan-akan berat sekali untuk pergi ke sana itu seakan-akan berat. Iya betul Mevina ya. Seakan-akan memang berat. Mevani merasakan hal yang sama enggak? Maksud saya ketika kelas 11 itu menjadi beban enggak atau cuma diem aja gitu? Iya, kadang mikir kalau Gimana? iya kalau umi sama abah terusan bahas itu saya pas gak tega kalau Enggak kesampean Iya, gitu. kan sudah sewajarnya kalau anak itu nuruti apa kata yang mau. Iya, yang dimaukan oleh orang tua. Benar. Terus naik ke kelas 12, gak tahu kenapa tiba-tiba umi saya bilang Pikiran. gak usah kuliah di Al-Azhar wis, Loh? kuliah di Iya Syarifuddin saja, sama nih abdi di sini gitu katanya Kan? umi. Loh gimana? Saya Iya, gimana? Saya kok jadi emosional juga ya. Ya, saya Awalnya kaget. menggebu-gebu, tiba-tiba membatalkan gitu. sampai sekarang saya gak tahu alasan kenapa kok tiba-tiba umi bilang gitu. Oh iya, gak apa-apa Mi, kalau memang saya di sini gak apa-apa wes. Saya rela saja. Ketika itu Saman sudah daftar? belum Belum. ada pengumuman pendaftar, masih belum ada, masih awal-awal kelas 12 beliau bilang gitu. Terus tiba-tiba ada pengumuman kalau yang mau kuliah di Al-Azhar itu cepet-cepet daftar biar nanti ikut bimbingan yang diadakan oleh Yayasan Syarifuddin. Iya. Teman-teman tuh banyak yang bilang itu kalau mau ikut. Berhubung saya sudah Sudah di sini, membenamkan iya. impian itu. saya mantap di sini. Oh, sudah mantap di sini. Sudah daftar, sudah tes interview. Oh, sampai daftar berarti ya. Sudah tes interview. Lantas bagaimana? Terus udah gak usah dulu. Mana
coba dulu gitu. Teman-teman yang mendorong ya. Saya sudah hatam 30 nanti gitu. Terus saya gak bisa, saya bisa gitu sama teman-teman. Terus akhirnya saya nelpon ke Umi, terus Umi cuma bilang, Semen pengen apa enggak? Saya diam. Dia jawab, kalau Semen pengen ikut tes gak apa-apa gitu katanya. Akhirnya saya ikut. Keinget yang lalu apa memang panggilan hati ingin ikut? Apa salahnya mencoba gitu? Oh ya, jadi coba-coba. Mau pas apa gagal gara-gara nggak coba kan gimana ya? Oh iya, lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak tahu sama sekali, tidak pernah mencoba. Benar. Terus Ikut bimbing, selama bimbingan kan ustadz itu pakai bahasa Arab ya. Saya itu sulit yang mau paham gitu. Karena memang kadang kalau sebelumnya- ditanyakan yang mau jawab beliau itu saya gak bisa, masih nunggu mikir lama gitu baru saya jawab. karena baru ketika itu dapat kelas bimbingan bahasa ya. Tapi lama kelamaan ya gak apa-apa, mungkin gara-gara gak pernah ikut, terus pas ikut jadi kayak adaptasi dulu. Ya benar. Karena ikut itu pas saya dari saya memutuskan ikut itu saya sering-sering berdoa wis. Terus Biar ya, lolos iya. atau biar ditunjukkan jalan yang terbaik apa biar lolos? Bukan, kalau saya doa tuh gini saya. Gimana doanya? Ya Allah, kalau memang rezeki saya itu kuliah di Al Azhar, maka luluskanlah saya dengan mbak saya. Kalau memang saya gak lulus, maka jangan luluskan mbak saya gitu saya. Jadi kalian maksa Tuhan untuk semakin gitu ya. Oh minta kepada Tuhan agar tetap satu Tapi paket. kalau memang rezeki itu cuma salah satu yang dapat, ikhlaskanlah saya gitu saya. Oh gitu. Pokoknya saya kalau doa itu mesti gitu. Jadi sekiranya Mbak sama adik ini nggak pernah pisah gitu ya. Nggak pernah bisa dari dulu. Jadi kalau pisah itu kan rasanya aneh lah sih. Pasti nggak enak gitu kan. Sudah dari kecil udah kebiasaan bareng. Bukan dari kecil, Dari perut. Betul katanya Ibu. Terus Dari perut. akhirnya tuh. ikut tes-tesan kan, itu tesnya ada dua tahap. Yang pertama tes kayak Mengerjakan soal. online. Kalau lulus di tes mengerjakan soal ini boleh ikut di tes wawancara. Targetnya yang pas Nilai- lulus itu nilainya paling rendah 65. 65. Kalian dapat Oh, iya. Jadi kalau Oh, maaf. di bawah 65 gak bisa ikut tes wawancara. Setelah itu kan online, jadi seketika itu sudah Selesai, langsung keluar nilai. Nah, Kalau gak lulus itu maaf, Anda tidak berhak mengikuti itu. ketika itu nilai kalian berapa? Dia piro? Saya 60, Adik 60, Mbak 58. 58. sedangkan 65. 65. iya, Mbak kok bisa lulus? saya 60. Iya. Berarti kan saya sama-sama gak lulus. Iya ya. Terus dengan nilai kalian yang rendah itu tadi yang sudah diceritakan, lantas gimana kalian bisa lulus itu? Bisa lanjut itu. Sampai sekarang lulus, gimana ceritanya? Kan waktu tes tulis itu, tes kerjakan soal itu tanggal 28 Mei. Ya. Terus tanggal 1 Juni itu ada pemberitahuan bahwa kemungkinan besar ada penurunan nilai. Maksudnya standarnya diturunkan. KKM-nya diturunkan Oh, karena ya. banyak yang protes. Standarnya terlalu tinggi gitu. Di samping karena soalnya itu dinilai terlalu sulit untuk anak SMA, terus waktu mengerjakannya itu lebih sedikit dari jumlah soalnya. Iya. Soalnya itu 50, tapi waktu mengerjakannya cuma 45 menit. Iya ya, nggak seimbang ya. Jadi banyak yang protes. Akhirnya tanggal Cuma isu. Itu cuma isu mau diturunkan dari 65 ke 60. Itu menjadi isu. Cuma isu 65. Tapi ke 60. ramai. Banyak berdoa gitu Oh, ya. jadi kita sama-sama berdoa. Yang nilainya 60 ke atas harap berdoa, baca sholawat yang banyak biar isu itu benar-benar Terjadi dan kalian bisa masuk, dan yang nilainya 60 ke atas tapi adik Iya. Saya 60. 60 di bawah 60
Lantas gimana? Terus dengar isu itu saya langsung Mbak langsung down down. karena kepikiran adik pasti. Kalau Terus saya mau bilang ke dia opo gitu, ini nggak jadi kabar gembira pasti kan? iya, saya takutnya kalau saya bilang ke dia pas kayak saya seakan-akan menghalangi mimpi dia Iya. mau ke istri. Iya. Jadi saya cuma diam. Iya. Saya gak berani. Tapi adik ketiga itu tahu. Tahu. Saya tanya ke Umi katanya ada isu-isu dari 65 itu mau diturunkan ke KM-nya ke 60. Tapi kalau gitu cuma ada yang kantut gimana gitu saya. Ya gak apa-apa gitu misalnya Sampai di sini saja sama saya. dengar sekali itu saya Kena mental. Umi kok gini Umi gak paham saya sudah Iya. sudah Udah dari bareng. kecil udah bareng, Gitu. kemana-mana bareng, malah sekarang mau dipisah gitu kan nggak enak. Terus Susah akhirnya pas Akhirnya Mbak nangis, tidurnya ada. Mbak sendiri yang nangis apa dibantu adik nangisnya? Dan Mbak nangis sendiri. Oh Mbak nangis sendiri. Lantas gimana Mbak? iya susah saya kepikiran. Susah ketika itu. Waktu itu kan puasa Ramadan. Sampai habis tarawih itu biasanya kan saya tadarus, tapi karena saya kepikiran itu akhirnya saya milih Nggak. tidur. Nggak tadarus. Terus gimana adik ini bisa lolos ya? Terus itu ya Mbak nangis. Saya tahu kalau Mbak itu nangis. Saya juga kepikiran gimana. Padahal itu cuma isu ya. Iya. Cuma isu gimana. Akhirnya saya Kayaknya lebih baik isu itu tidak terjadi gitu kayaknya di dalam itu hidup pas saya tuh ketika itu. pikir gini. Iya saya pengen kuliah di Al Azhar, tapi kalau gini saya nyadar kalau saya pengennya itu kalau sama Mbak gitu. Jadi kepingin kamu tetap sama Mbak sejatinya ya, bukan Iya. bukan karena ke Al Azhar atau ke Syarifuddin, tapi yang penting tetap sama Mbak gitu kayaknya ya. Terus akhirnya saya bingung, saya curhat ke Ustadz Idris. Saya curhat terus katanya beliau ke Papa wes jalani dulu. Kalau memang ini takdirnya sampean, Allah itu pasti memberikan jalan di hikmah di balik semua ini. Akhirnya saya ke Papa wes, saya ikut dulu. Kalau memang ini benar-benar isunya sampai 60, saya ikut tes wawancara. Apa kata nanti pokoknya saya usaha dulu. Hasilnya Terus setelah itu terawih, habis terawih tiba-tiba Ustadz Ican saya ya. bilang ada kabar gembira buat Mbak. buat Beliau- Mbak apa buat adik? Buat Mbak gitu. Bukan buat adik. Bukan. Iya. Saya kan juga curhat kalau Mbak nangis gini-gini. Iya. Terus tiba-tiba beliau ngirim kayak surat edaran Ya. dari Kemenak. Di situ tuh terus gini. Dikarenakan banyaknya faktor, terus dikarenakan sulitnya soal untuk ukuran anak SMA, maka standar penilaian yang awalnya 65 diturunkan menjadi 55. Jadi ketika itu adik jadi dapat kabar gembira juga dong. Iya, saya itu kan saya alhamdulillah gitu ya. Kalau bukan Iya. karena Allah berkenan nggak mungkin semua ini terjadi. Subhanallah, luar biasa sekali. Memang benar kata Ustadz Muiz ya, ada hikmah di balik itu semua. Luar Tadi biasa. saya langsung bangunin Mbak. Bangun, Mbak. Ini yang dapat kabarnya adik berarti. Saya dulu kan saya tidur. Oh, Mbak tidur. Malam itu berarti. Iya. ya. Luar biasa. Filosofi. Langsung bangunin Mbak, respon Mbak gimana? Kaget. Kaget, seneng, apa gimana? Iya. Allah masih beri saya kesempatan untuk saya usaha lagi. Alhamdulillah. Akhirnya ikut tes wawancara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu kita sudah sore, jadi kita akhiri. Namun sebelum saya akhiri, mungkin untuk memotivasi adik-adik kita yang masih ada di Aliyah dan juga sahabat-sahabat Mas Syarif yang ada di rumah yang mendengarkan video kita ini, mungkin ada motivasi atau hal-hal yang ingin Mevina dan Mevani sampaikan agar bisa memanfaatkan waktu muda mereka dengan baik, agar tidak terbuang sia-sia. Syukur-syukur kalau bisa juga termotivasi, akhirnya juga ikut berprestasi seperti kalian. Mungkin dari Mbak apa dari adik ini yang menyampaikan, atau mau bareng juga bicaranya? Untuk semua
sahabat Masyarif, terus sama seluruh ya penonton yang nonton video ini. Saya berharap kalau kalian itu punya mimpi, kalian itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi kalian. Terus kalau memang kalian itu pengen kuliah di Al-Azhar, mulai dari sekarang tata niat kalian. Karena ustadz-ustadz saya tuh banyak yang bilang kalau Al-Azhar itu keramat, hanya bisa ditaklukkan dengan doa, bukan dengan akal. Jadi mulai dari sekarang kalian itu harus benar-benar untuk menata niat kalian, dan niat kalian sudah benar. Terus pandai-pandailah untuk mengatur waktu, memanage waktu, karena waktu itu adalah uang. Time is money. Time is money. Luar biasa sekali. Jadi saya ingat kata ibu tadi ya. Saya sudah mintakan, saya sudah daftarkan kalian kepada yang punya Mesir, yang punya Al-Azhar. Siapa yang punya Al-Azhar? Tuhan. Luar biasa sekali. Oke, Mevina dan Mevani, terima kasih untuk waktunya, dan sahabat Mas Arif, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini, apa yang sudah Mevina dan Mevani sampaikan, dapat menginspirasi sahabat-sahabat Mas Arif di rumah dan kita semua khususnya. Saya Salahuddin Digza pada kesempatan kali ini memohon maaf manakala terdapat tutur kata maupun tindak tanduk dari kami Mevina dan Mevani, saya wakili. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.